Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salat." Anak cucu Adam kalau sudah meninggal dunia, amalannya akan terputus kecuali tiga. Sedekatin jariyah, sedekah jariahnya, sedekah yang pernah ia sedekahkan, hartanya yang pernah ia keluarkan. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang pernah dia sampaikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang. Kemudian waladin soleh yad'u, anak yang soleh yang mendoakan dia. Bagaimana seseorang bisa tiba pada, ya, anak yang soleh itu tiba pada doa itu, ya, bagaimana supaya bisa dia menjadi anak yang soleh dan doakan kedua orang tuanya. Nah, salah satu metode yang kita tempuh adalah memasukkan anak-anak kita kepada pondok-pondok yang dipelajari dalamnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu metode yang kita tempuh untuk menjadikan anak kita anak-anak yang soleh. Dan kita berharap tempat kita sekarang ini sama BPKU Wahda Islamiyah merupakan salah satu tempat yang dengannya insya Allah kita bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk kedua orang tua di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, para orang tua sekalian, eh, kita jarang berjumpa. Kita jarang berjumpa. Rata-rata para orang tua dari jauh. Tempat kita bersilaturahmi, bersinergi, selain mungkin telepon khusus adalah pertemuan kita, pertemuan bulanan yang seperti ini. Maka sangat kita harapkan orang tua sekalian, ya, untuk silaturahmi juga atau bertemu dengan orang tua yang lain. Maka kami sangat harapkan semua bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan yang seperti ini. Nah, karena kita tidak punya lagi majelis, ya, selain daripada majelis pertemuan orang tua atau pengajian orang tua. Terakhir, para ibu sekalian yang kami muliakan, orang tua santri, eh, kita berusaha untuk terus bersinergi antara pondok dengan orang tua. Pondok dengan orang tua. Sering kami sampaikan bahwa sudah ada beberapa santri dulu yang keluar, ya, itu dikarenakan salah satu penyebab utamanya adalah eh, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya perhatian orang tua. Nah, anak-anak kadang cemburu kalau teman-temannya sering diziarahi, ya, di waktu ziarah dia tidak pernah dikunjungi, dia tidak pernah kunjungi. Dulu para bapak ibu sekalian, kita tidak ada kunjungan, ya, kita tidak ada kunjungan eh, di awal-awal kita membangun pondok ini, cuma libur bulanan sekali. Nah, tapi ketika melihat keadaan yang seperti itu, kami eh, mengadakan kunjungan, mengadakan kunjungan sekali dalam sebulan dan juga libur bulanan sekali dalam sebulan, yaitu di akhir bulan. Gunanya para bapak ibu sekalian punya andil, ya, supaya orang tua punya andil, bisa menghandle, menasehati anak-anaknya selama di rumah. Ya, sering kita sampaikan bahwa eh, rasa cinta yang dimiliki orang tua itu tidak ada duanya. Nasihat mungkin yang disampaikan juga pengaruhnya mungkin lebih berpengaruh dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru. Nah, sekalipun guru mengatakan kami mencintai anak-anak kami seperti santri kami seperti mencintai anak sendiri, tetapi tentu kasih sayang orang tua, sentuhan orang tua itu lebih sangat berharga. Nah, kami juga punya menelpon, maka itulah waktu-waktu yang diberikan kepada orang tua untuk uh, menasehati dan mensupport terus Ananda supaya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang lebih baik. Dan kami di pondok insya Allah berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk bagaimana membuat anak-anak kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, minta maaf sebelumnya kekurangan di saat ini dan juga kekurangan yang terjadi ketika orang tua datang, kelalaian kami dalam
menyambut, ya, atau yang lainnya, dan kelalaian kami dalam selama ini dalam membina nanda-nanda soleh kita. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Nasing atas sambutannya. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kajian dengan tema anak soleh adalah aset tak ternilai yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Asri Muhammad Soleh LC MA. Beliau merupakan Sekretaris Prodi Pasca Perbandingan Mazhab IAI Stiba Makassar. Dan beliau juga merupakan Ketua Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Untuk itu, kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian, mari kita siapkan pena dan catatan untuk menangkap hikmah yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. طيب ما شاء الله جزاكم الله خيرا على هذه الفرصة الثمينة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وغنى. طيب kepada pimpinan pondok, kemudian beserta segala jajarannya yang insya Allah senantiasa memberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik ya generasi-generasi kita untuk mempersiapkan diri mereka dalam menjadi para ulama rabbani insya Allah di mustaqbal di masa yang akan datang. Kemudian para orang tua santri yang juga insya Allah diharapkan kontribusi besarnya dalam membantu ya para pengurus pondok untuk mengarahkan dan membimbing anak-anaknya untuk bisa tetap berada di pondok kita dan memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti berbagai macam program-program yang telah dicanangkan dalam pondok ini, yang tentunya sekali lagi itu adalah semua rangkaian ya daripada upaya untuk mendidik anak kita, membentuk karakter mereka menjadi orang-orang yang terbaik di zamannya insya Allah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan keberadaan ya sebagian daripada anak-anak kita di pondok, apalagi pondok kita ini adalah pondok takhasus yang memang dirancang untuk menghasilkan anak didik yang berkualitas ya. Satu kesyukuran bagi para orang tua yang ketika anak-anaknya berada di pondok seperti ini, yang bisa dikatakan memiliki kelebihan dibanding dengan pondok-pondok yang lain ya, karena kurikulum yang dicanangkan dalam pondok ini memang bersifat khusus ya, yang tidak banyak dimiliki oleh pondok-pondok lain, karena memang dipersiapkan untuk menjadi ulama di masa yang akan datang insya Allah. Insya Allah pada kesempatan ini saya share dulu ya, kita akan membahas terkait dengan tema anak soleh adalah aset tak ternilai ya bagi
orang tua. Bisa dilihat materi saya. Kelihatan ya? Nah, Ustaz. Iya, Yes. kelihatan, Ustaz. Baik. Ya. Sebelum saya lanjut, suara saya jelas. Terang ya. Iya, Ustaz. Jelas. Iya, Ustaz, jelas. Baik. Berkaitan dengan istilah pemakaian, pemakaian istilah anak soleh adalah aset tak ternilai. Ya, kalau kita bicara aset itu biasanya berkaitan dengan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Tapi kenapa kita memakai istilah anak itu sebagai aset? Dan kalau kita kembali kepada pengertian aset, tapi itu aset, ya maka aset itu adalah barang aset adalah barang berwujud fisik maupun non fisik yang memiliki nilai ekonomi tertentu dan dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, ini kalau kita kembali kepada definisi aset, ya, dalam ilmu ekonomi, ya, dalam ekonomi, ya seseorang yang memiliki eh, apakah dia barang yang bersifat fisik yang nampak kelihatan oleh mata, ya, apakah itu seperti bangunan atau tanah dan semisalnya, atau yang tidak nampak. Seperti sekarang ini ada banyak aset yang tidak nampak yang bersifat manawi, ya seperti hak cipta, hak paten, ya dan semisalnya itu aset. Ya. Di mana dari aset itu diharapkan di masa yang akan datang itu akan mendatangkan keuntungan, ya, termasuk investasi, ya. Investasi. Kita berinvestasi, misalnya pada sebuah perusahaan misalnya, kalau kita mengharapkan di masa yang akan datang kita bisa mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut. Ya. Dan katanya dengan pendidikan anak-anak kita, ya, ketika kita memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren, ya, maka berarti kita telah menanam aset terbaik, ya, dari apa yang kita miliki itu yang bernama seorang anak. Karena anak itu adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga harta benda, ya, yang kalau kita tidak dididik dengan baik, maka bisa saja anak itu justru menjadi satu hal yang menjadi musuh nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharu, ya. Sesungguhnya sebagian daripada istrimu, keluargamu, anak-anakmu itu nanti bisa menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Maka hendaklah kalian berhati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan menjadi musuh? Itu ketika seorang suami, seorang kepala keluarga misalnya tidak mendidik dengan baik anggota keluarganya, ya, tidak berusaha untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mendidik mereka itu adalah, ya, apa yang melingkupi mereka dari perkara-perkara yang bisa menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bisa menjadi bumerang bagi seorang orang tua pada hari kiamat ketika tidak mendidik dengan baik. Nah, kan katanya dengan aset di sini, ya kita lihat di sini, ya, pentingnya kita mengetahui kedudukan seorang anak bagi orang tua. Ya, yang pertama adalah seorang anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah berupa seorang anak ini yang nanti akan pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, termasuk di sini adalah anak-anak kita.
perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya kita menjaga mereka dari api neraka adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya lah seorang anak itu akan memiliki kesadaran yang penuh akan hakikat kehidupan di permukaan bumi ini, dan menggantungkan cita-cita tertingginya adalah nanti ketika pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus dipahami adalah ya, anak itu amanah ya dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga dengan baik, ya, dengan cara mendidiknya dengan baik. Kemudian uh, kenapa seorang anak dikatakan sebagai aset juga? Karena anak soleh akan mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya ini sudah meninggal. Artinya apa? Seorang orang tua itu ketika anaknya adalah anak yang soleh, itu akan tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada sang anak ini, sekalipun orang tua itu sudah meninggal, ya, sudah meninggal. Hari disebutkan oleh Ustaz Ahmad Nasim terkait dengan hadis yang menjelaskan tentang terputusnya amalan anak Adam. Ya, sabda Rasulullah SAW, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas." Ya, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Jadi ketika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali salah satu di antara tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Nah, maka di sini Rasulullah SAW menjadikan anak itu sebagai amalan yang tidak pernah terputus, ya, tidak pernah terputus. Nah, seorang anak yang soleh, yaitu akan senantiasa berupaya untuk mendoakan kedua orang tuanya. Bandingkan dengan seandainya ada orang tua yang meninggalkan anak-anaknya tidak dalam kondisi seperti ini, ya, ya, hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mendoakan orang tuanya, ya, memperbaiki diri saya, tidak. Ya, kenapa? Karena tidak terdiri dengan baik semenjak kecil. Ya, maka orang tuanya di alam kuburnya itu sudah menuai penyesalan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Alhamdulillah, ya, jadi kita masukkan anak kita di pondok pesantren itu adalah upaya, ya, yang kita upayakan supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, yang dengannya kita tetap bisa mendapatkan aliran pahala itu sekalipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian anak soleh adalah perhiasan dunia yang bernilai akhirat. Ya, kalau banyak orang yang mengumpulkan perhiasan-perhiasan dunia, emas, perak, dan semisalnya, ya, maka sebenarnya itu adalah perhiasan dunia bersifat sementara, ya, bersifat sementara. Perhiasan dunia yang insya Allah kita akan dapatkan sampai di akhirat itu adalah harta benda dan anak-anak yang kita kita manfaatkan. Kalau harta benda, kalau anak kita didik dengan baik untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 46, di sini Allah berfirman, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaba wa khairun amal." Ya, bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi amal soleh yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Ya, harta benda, sekalipun kita mengumpulkan banyak harta benda, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya, dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu harta benda itu kadang-kadang juga menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Ya, kita bertanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya
apa yang diberikan nikmat oleh Allah kepada seorang hamba itu yang paling banyak pertanyaan adalah harta benda. Ya, la tazulu qadam ibn Adam yaumul qiyamati hatta yus'al arba. Ya, tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam pada hari kiamat ya sampai ditanya tentang empat perkara. Ya, an umrihi fima afna. Yang pertama tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah. Ya, dan tentang masa mudanya untuk apa dilewatkan masa mudanya itu. Wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya ya untuk apa diamalkan ilmunya itu. Dan yang keempat adalah wa an malihi min aina kasabahu wa bima anfaqa. Ya, dan tentang harta bendanya ditanya dari mana didapatkan harta benda tersebut dan kemana dia belanjakan harta bendanya itu. Nah, di sini dua pertanyaannya kalau harta benda. Dari mana kita dapatkan harta benda itu? Kemudian kemana kita belanjakan, infakkan harta benda itu. Karena boleh jadi ada orang yang mendapatkan dengan cara yang halal, tapi caranya dia menginfakkan dengan cara yang haram. Ya. Ada juga sebaliknya. Dia mendapatkan dengan cara yang haram, dan dia infakkan dengan cara yang halal. Ya. Dua-duanya salah. Ya. Apalagi kalau dia mendapatkannya dengan cara yang haram, diinfakkan juga dengan cara yang haram. Ya. Hanya satu jalan yang dimulakan dalam syariat kita. Kita mendapatkan dengan cara yang halal, diinfakkan juga dengan cara yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti selamat pada hari kiamat. Ya. Ini terkait dengan harta benda kita. Kemudian anak-anak kita, ya, anak-anak kita ini sekali lagi kita menjadikan dia sebagai aset yang terbaik yang kita persiapkan untuk kehidupan akhirat kita, ya, yang dengannya kita bisa mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan selainnya wal baqiyatus shalihat. Ya, tapi amal soleh yang kekal itu lebih baik. Ya, kapan anak-anak itu menjadi kekal kebaikannya itu ketika kita mendidik menjadi anak yang soleh. Ya, anak-anak yang soleh, mereka yang mengamalkan amal soleh, maka amalannya itulah yang kekal sampai nanti pada hari kiamat. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya pendidikan anak itu adalah investasi sejati. Ya, ketika kita menanamkan dalam hati anak-anak kita akidah yang benar, adab yang mulia, ya, maka ini adalah warisan yang tak ternilai harganya bagi seorang anak itu. Ya, kalau kita dalam Al-Quran itu melihat banyak contoh, ya, di antara yang disebutkan adalah wasiat ya Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya dan dia sementara menasihatinya, wahai anandaku, ya, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu adalah sungguh kezaliman yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nilai tauhid yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya semenjak kecil. Ya, semenjak kecil. Juga dengan Yakub, ya. Eh, ketika Nabi Yakub itu apa dalam kondisi menghadapi kematian, ya. Qala li banihi ma ta'buduna min ba'd. Ya, ketika dia mengatakan kepada anaknya, in hadar Yaqubul maut, ya, ketika Yakub itu sedang menghadapi kematian, maka dia mengatakan kepada anak-anaknya, mada ta'buduna min ba'd, ya, apa yang kalian sembah setelah saya meninggal, ya. Qalu na'budu ilaha wa ilaha abaik. Ya, maka anak-anaknya mengatakan serempak mengatakan bahwasanya kami akan menyembah Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Tuhan-Tuhan daripada nenek moyang Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi sebelumnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pendidikan yang berhasil itu adalah ketika seorang anak itu mampu menjaga akidahnya ketika orang tua meninggal dunia. Ya, bukan uh, seorang orang tua yang mengatakan kepada anaknya ketika hendak meninggal dunia, mada tak perlu mimba. Ya, apa yang kalian akan makan setelah saya meninggal? Ya, kan banyak orang tua begitu, ya, mengkhawatirkan kondisi ekonomi anak-anaknya ketika dia meninggal dunia. Ya, bukan akidahnya yang dikhawatirkan, bukan akidahnya yang dirisikkan, bukan agamanya yang ya ditakutkan ketika meninggal dunia, tapi kehidupan dunia. Ya. Seseorang muslim yang
apa yang betul-betul mau mendidik anaknya itu adalah menanamkan akidah dengan baik ya ke dalam diri seorang anak itu, karena itulah yang menjadi bekal ya sejati yang akan membawa keselamatan dunia dan akhir. Ya. Kemudian ya, kenapa dikatakan anak soleh sebagai aset yang tak ternilai? Karena nanti pada hari kiamat anak soleh ini akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, ya memberikan syafaat. Apalagi kalau dia sebagai penghafal Quran. Sebagai ulama jumhur pandangan bahwasanya penghafal Quran itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Ya, bahkan akan memakaikan taj atau mahkota kepada kedua orang tuanya, yang mana mahkota itu sinarnya lebih baik daripada sinar matahari yang menerangi rumah-rumah kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis diriwayatkan oleh Muhammad, qala lis-sabi yaumil qiyamah, dan dikatakan kepada seorang anak yang saleh ya pada hari kiamat, udkhul jannah, silakan kalian masuk ke dalam surga. Fa yaqulu ay rabb hatta yadkhula abawi. Ya, maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, saya tidak akan masuk ke dalam surga sampai kedua orang tua saya juga masuk. Fa yaqulu Allah adkhilu abawaika ma'akal jannah. Ya. Maka Allah mengatakan, ya kalau begitu, ya silakan kalian masukkan kedua orang tuamu bersama kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Anak yang saleh itu dia akan berupaya untuk memanggil kedua orang tuanya untuk ikut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, tugas orang tua adalah menanamkan kesalehan dalam mempersiapkan generasinya. Ya, orang tua di sini harus mendidik anak-anaknya dengan iman, dengan ibadah dan akhlak yang mulia. Ini adalah syarat ya supaya orang tua itu bisa bersama dengan anak-anaknya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tur ayat 21 Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim." Jadi orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi orang tua ini beriman, anak-anaknya cucu mereka juga beriman, ya. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Maksudnya apa? Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua keluarganya itu yang beriman dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala mereka pada hari kiamat. Ya. Dan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia usahakan dikerjakan di permukaan bumi. Nah, kalau kita mau bersama dengan keluarga kita pada hari kiamat, ya, bersama dengan generasi kita, anak-anak kita, cucu kita, maka kita berupaya untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Jangan sampai kita masuk surga, kemudian adik kita cari anak-anak kita, cucu kita ternyata tidak ada, ya, karena mereka tidak mengikuti ajaran Islam misalnya. Nah, itu kan menyedihkan nanti pada hari kiamat. Maka kita kalau bersama dengan keluarga kita, maka hendaknya kita mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Baik. Nah, bagaimana kiat-kiat yang kita tempuh untuk bisa menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang soleh? Ya. Yang pertama, ya sebenarnya ini sebelum menikah, ya, memulai dari pemilihan pasangan. Nah, ini juga sangat penting ya bagi yang baru menikah, ya. Tapi kita sebatas menikah di sini, hendaknya memprioritaskan sisi agama. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak berdoa untuk anak-anak kita. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Hendaknya orang tua itu senantiasa berupaya untuk mendoakan anak-anak kita, ya. Dan dalam Al-Quran itu ada beberapa doa ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surah Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Nah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang yang menegakkan salat, begitu juga dari keturunan, ya, keturunan. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pertegas, ya, salasu da'watin mustajabah, ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disebutkan adalah dakwatul walid liwaladihi, ya, doa seorang bapak untuk anaknya.
untuk orang tua untuk anaknya itu sangat makbul, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah menanamkan tauhid sejak dini. Anak sangat penting, ya. Anak-anak kita itu semenjak kecil dididik memiliki tauhid yang baik. Tadi disebutkan, ya, bagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, ya, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi masih anak-anak, ya, masih anak-anak. Dengan mengajarkan tauhid itu hendaknya semenjak dini, ya, semenjak dini. Kemudian membiasakan salat dan ibadah, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga memerintahkan hal tersebut, ya. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Hendaklah kalian memerintahkan kepada keluarga kalian, istri, anak-anak, untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalamnya, ya, dalam memerintahkan tersebut. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salati wa hum abna sawa, ya. Ya, hendaklah kalian memerintahkan kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Jadi semenjak kecil, yaitu Rasulullah memerintahkan untuk dibiasakan, ya, dididik anak-anak kita untuk melaksanakan salat itu. Karena dia adalah fondasi antara dua kalimat syahadat, ya. Salat itu adalah fondasi yang harus kita jaga dalam agama kita. Ya, maka Rasul mengatakan wadribuhum alaihi wa hum abna 10 sinin, ya. Boleh kalian memukul mereka dengan pukulan yang mendidik ketika sudah berumur 10 tahun dan belum melaksanakan ibadah salat. Kemudian, ya, memberikan tauladan yang baik, ya, terhadap anak-anak kita. Orang tua juga harus memiliki peran, ya, dalam memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan misalnya orang tua juga, ya, jangan hanya menyuruh anak-anaknya kalau misalnya waktu liburan disuruh datang ke masjid melaksanakan sholat, tapi dia sendiri tidak ke masjid melaksanakan sholat. Nah, ini kan kontra, ya, kontradiksi. Ya, memberikan contoh kejujuran, ya, kesabaran, ya, ini semua bagian daripada cara mendidik anak. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang terbaik. Ya, kenapa? Karena kita mencontoh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW telah memberikan begitu banyak praktek-praktek dan beliau, ya, perangai-perangai dan akhlak-akhlak yang mulia yang patut untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian mengajarkan akhlak dan adab, sambil mencontohkan kita juga mengajarkan kepada mereka, ya, akhlak yang mulia, adab-adab, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, mana halawali dan waladahu nahlan atau nihlan afdala min adabin hasan. Ya, tidaklah seorang bapak itu menghadiahkan kepada anaknya sebuah hadiah yang lebih mulia dan lebih afdal dibandingkan dengan adab yang bagus, akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Kemudian, ya, menjaga lingkungan anak juga penting, ya. Teman-teman bergaul daripada anak kita. Sekarang, ya, orang tua ini banyak yang lepas, yang membiarkan anaknya bergaul dengan siapa saja. Kita memperhatikan, ya, bagaimana kondisi teman-teman. Rasulullah SAW memberikan batasan, ya, kepada kita, almar'u ala dini akhihi atau adini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seseorang itu tergantung dengan teman-teman dekat. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Ya, jangan sampai kita biarkan anak-anak kita ini berteman dengan anak-anak yang kurang baik, ya, sehingga itu bisa mempengaruhi sedikit banyak daripada karakter anak-anak kita. Ya. Kemudian senantiasa mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang. Ini semuanya mencakup ini, ya, baik orang tua maupun pemimpin di pondok pesantren, ya, hendaknya kita senantiasa mengedepankan kasih sayang dalam mendidik anak didik kita, anak-anak kita. Ya. Rasulullah bersabda, man lam yarham la yurham. Ya, siapa yang tidak menyayangi, ya, maka dia juga tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, man lam yarham ma fil ardi lam yarhamhum man lam yarhamhu man fis sama.
Ya, siapa yang tidak menyayangi orang-orang yang ada di permukaan bumi ini, maka juga tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit. Baik. Kemudian selanjutnya adalah membiasakan anak-anak kita dengan Al-Quran. Ini alhamdulillah suatu hal yang kita syukuri kalau anak-anak kita masuk apalagi ini yang fokus menghafalkan Al-Quran. Ya, maka ini sebuah modal utama yang dimiliki oleh seorang bapak atau ibu, ya, untuk menjadikan anak-anak kita lebih dekat dengan Al-Quran, membiasakan dirinya untuk berinteraksi dengan kalamullah, ya. Karena ya Al-Quran juga ini nanti pada hari kiamat akan datang, ya, sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Ya, dalam saudara Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hendaklah kalian membaca Al-Quran, karena sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, itu akan berikan syafaat kepada para penghafalnya, para pembacanya, dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran tersebut di permukaan bumi ini. Yang terakhir dari 10 kiat menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh adalah memberikan rezeki yang halal. Nah, ini penting, ya. Bahwasanya hendaknya orang tua itu ketika memberikan nafkah kepada anak-anak kita itu adalah dengan memberikan, ya, rezeki, infak, ya, membiayai anak kita yang berasal dari rezeki yang halal. Ya, kenapa? Karena boleh jadi mungkin, ya, dan ini pernah mendapatkan cerita bahwasanya ada dulu seorang santri yang ketika di pondok itu disuruh menghafal setengah mati menghafal Quran, susah masuk, ya, bertahan hafalannya, sedikit-sedikit hilang hafalannya. Nah, ketika ditanyakan pada orang tuanya, ya, tentang sumber penghasilannya, ternyata berasal dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dinasihati untuk meninggalkan itu, ya, sumber daripada pendapatannya yang haram, yang kemudian dia beralih kepada sumber yang dihalalkan dalam agama kita, kemudian itu yang dipakai untuk membelanjai menafkahi anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anaknya itu menjadi yang ada di pondok, ya, itu menjadi mudah menghafal Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW berikan wanti-wanti kita, ya, kullu jasadin, dalam bahasa dikatakan kullu lahmin nabat min suhtin pannaru aula bihi, ya, setiap uh, tubuh atau setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih pantas untuk macam ancaman Rasulullah SAW kalau kita mendapatkan penghasilan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada keluarga kita. Allah alam, ini beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, di sini sebagai kesimpulan saja, ya, yang maksudnya anak soleh bukanlah hadiah yang turun begitu saja di langit, ya, tapi dia adalah buah dari usaha, doa, teladan, pendidikan, kasih sayang, dan itu lingkungan yang baik. Dan ini insya Allah kalau kita masukkan dalam pondok pesantren dalam anak kita seperti sekarang ini, ya, ini semuanya kita bisa upayakan, insya Allah. Ya, maka mari kita senantiasa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita, ya, keluarga kita dan keturunan kita termasuk orang-orang yang, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi imam, ya, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, ya, pasangan-pasangan anak-anak sebagai penyunyuk jiwa, ya, dan jadikan kami sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selanjutnya kami kembalikan kepada host kita. Fadhal. Masya Allah, sungguh kajian yang sangat bermanfaat. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Dr. Haji Asri Muhammad Saleh, LC.MA, atas kajian yang telah disampaikan. Kini saatnya sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan virtual atau menuliskan pertanyaan di kolom chat.
Jangan ragu untuk bertanya, karena boleh jadi pertanyaan Anda juga menjadi pertanyaan peserta lainnya. Kami mempersilahkan. Kami persilahkan kepada orang tua Raffi untuk memberikan pertanyaan. Bismillah. Ya, syukran kepada host yang mempersilahkan kami dan tentunya kepada Ustadz Asri. Syukran jazakallah khairan atas ilmunya yang Masya Allah Ustadz hari ini kami dapatkan ya. Sambil kami juga sebenarnya mengisi rapor santri sambil kami menyimak dan Masya Allah ini juga bisa kami jadikan sebentar bahan untuk kami bawa di pertemuan orang tua santri kami juga sebentar sore. Ya, begini Ustadz, saya izin bertanya. Bagaimana kiatnya Ustadz atau tipsnya bagi kami ketika Ananda misalnya pulang libur pondok bertepatan dengan agenda kami di lembaga yang terkadang kami juga diberikan amanah dalam kepengurusan atau kemurabiahan yang bertepatan dengan hari libur Ananda yang biasanya cuma sehari. Menurut Ustadz atau bagaimana kira-kira kiatnya Ustadz, yang mana yang kami utamakan? Mendampingi Ananda di liburnya yang cuma sehari, atau kami tetap melanjutkan amanah kami di dakwah? Sedangkan ya kadang-kadang juga kami melihat Ananda menatap kami pergi dengan perasaan mungkin dia, saya ada di rumah, umiku pergi, begitu. Tapi kami juga tidak bisa meninggalkan Ustadz amanah yang sudah jauh-jauh hari sudah diberikan kepada kami. Atau mungkin adakah bahasa yang bisa kami berikan kepada Ananda untuk menenangkan hatinya atau bagaimana Ustadz? Ya mungkin itu saja. Semoga dipahami pertanyaan kami Ustadz. Syukran. Jazakumullah khairan. Baik. Yang jelas sudah jawab atau gimana? Langsung jawab saja, Ustaz. Baik. Anda minta izin untuk ganti perangkat karena ini HP saya lowbat. Apa suara kami kedengaran? Nah, Ustaz. Dengar Ustaz? Kedengaran ya? Baik. Terkait dengan pelajaran umum tadi, ya memang ini kadang-kadang menjadi satu hal yang menjadi dilema bagi orang tua ya. Kalau misalnya di satu sisi ada kesibukan, pas juga ketika itu waktu libur anak-anak kita ya, anak-anak kita di satu sisi kita ingin memaksimalkan untuk membersamai anak-anak kita, karena itu adalah kesempatan. Di sisi lain juga ada tugas yang harus diselesaikan, ya harus diselesaikan. Memang itulah memang satu hal yang harus kita pertimbangkan dengan baik. Apakah kita harus mendahulukan tugas dakwah itu atau memang kita mendahulukan membersamai anak-anak kita di rumah? Ya, satu hal yang perlu untuk diperhatikan kalau memang ada yang bisa menggantikan kita untuk menjalankan tugas tersebut, maka memang sebaiknya kita dalam kondisi seperti ini yang mendahulukan daripada
apa yang menjadi kebutuhan anak kita di saat libur, ya, di saat liburan. Nah, seperti itu. Masalahnya itu adalah kalau juga tugas yang diberikan itu tidak ada yang bisa mewakili, ya, tidak ada yang bisa mewakili, sehingga kita sendiri yang harus turun tangan. Apakah dalam kondisi seperti ini kita biarkan saja anak-anak kita untuk tidak tersampaikan apa yang mereka harapkan dari orang tuanya, atau bagaimana? Kalau memang seperti ini, ya kan, memang yang namanya tugas ya di dalam sebuah lembaga yang kita berada di dalamnya itu kadang-kadang memang ada yang tidak bisa dihindari, ya. Nah, maka kita tawarkan kepada anak-anak kita itu alternatif lain, ya, alternatif lain, apa kira-kira yang mereka inginkan yang sebagai pengganti, ya, daripada membersamai mereka secara langsung, ya, secara langsung diberikan apresiasi apa, ya. Ini untuk bisa meminimalisir tanda petik, ya, kekecewaan mereka ketika mereka sangat mengharapkan orang tua itu membersamainya ketika waktu liburan, yang ternyata, ya, dengan alasan kesibukan orang tuanya itu tidak bisa membersamainya. Nah, kalau memang dalam kondisi seperti itu dan memang tugas yang diberikan itu tidak bisa ditinggalkan juga, maka hendaknya kita memberikan atau menawarkan opsi lain kepada anak-anak kita, ya, apa yang mereka inginkan sebagai kompensasi atas ketidakmampuan orang tua itu untuk membersamai mereka. Apakah diberikan hadiah atau apa, selama itu tidak melanggar syariat, ya, selama tidak melanggar syariat, itu bisa mungkin, ya, sedikit banyak bisa mengobati kekecewaan daripada anak itu, ya, kalau memang tidak bisa membersamai secara langsung, insya Allah. Allah alam, ya. Ya. Syukron Ustaz atas jawabannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Ya, insya Allah. Ada di kolom chat nggak? Apa itu? Apa Ustaz, ada yang bertanya melalui kolom chat. Langsung saya bacakan. Bismillah. Lingkungan saat ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakteristik anak. Di sisi lain, mereka harus berinteraksi sosial dengan lingkungan luar. Menahan kiat-kiatnya, Ustadz untuk kami nasihatkan kepada anak-anak kami agar interaksi mereka dengan lingkungan luar ini bisa memberikan dampak positif bagi mereka. Syukron, jazakumullah khairan. Mungkin langsung dijawab, Ustaz. Baik. Ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya anak-anak kita ini di satu sisi tidak mungkin juga kita kungkung terus, ya, berada di rumah misalnya. Ya. Kadang-kadang kalau mereka pulang liburan itu mereka memiliki teman-teman lama misalnya yang mereka harus berinteraksi dengannya. Ya. Makanya kan kalau di sebagian pondok pesantren itu, ya, justru kadang-kadang di pondok pesantren juga ada yang kadang-kadang mempengaruhi karakter daripada anak-anak kita. Nah, sebenarnya bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini dia seperti kalau tubuh itu memiliki imun, ya, memiliki pertahanan yang dia bisa dia tidak terpengaruh dengan kondisi teman-temannya. Ya. Ini memang juga butuh doktrinan daripada orang tua, ya, doktrinan daripada orang tua itu semenjak kecil, di mana anak-anak itu diberikan semacam nasihat-nasihat, tapi bukan hanya sekedar menyampaikan maklumat, itu diberikan alasan-alasannya kenapa seperti itu, kenapa seperti itu. Karena kadang-kadang anak-anak itu bertanya, kenapa saya misalnya tidak bisa dari Kak itu hari kan perhitungannya Ustazah Tadi dijelaskan bahwasanya akibatnya kalau kita bergaul dengan teman-teman seperti ini itu akan begini akibatnya.
ya. Biar Itu kan oh tadi ini kan ditambahkan nih kalau Kile. memberikan secara garis besar, ya, bahwasanya seseorang itu ketika dia bergaul, maka agama itu tergantung dari orang yang ditemani untuk bergaul. Ya, anak-anak kita juga seperti itu. Ya, kadang-kadang kalau eh, di pondok mungkin bagus, ya. Tapi ketika pulang ada sebagian anak-anak itu yang kadang-kadang seolah-olah balas dendam, ya, meluapkan apa yang menjadi kesempatan bagi dia untuk bebas, ya, bergaul ke sana kemari. Nah, anak-anak seperti ini memang butuh didudukkan baik-baik, dinasihati baik-baik, ya. Bukan untuk dilarang untuk bergaul dengan orang, tapi dijelaskan batasan-batasannya, ya, jelaskan batasan-batasannya. Ya, kalau mengatakan saya mau bergaul dengan fulan teman saya, kita mengatakan silahkan, tapi ya batasannya seperti ini. Misalnya eh, baik itu batasan dari sisi tempat bergaulnya, ya, jelaskan bahwasanya kalau bergaul ya jangan berkeliaran ke sana kemari tempat-tempat yang tidak jelas, ya. Itu juga dengan batasan waktunya, ya. Kasih waktu misalnya ya silakan beri ke temannya tapi sampai jam sekian saja, ya. Yang sampai malam misalnya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian batasan-batasan penggunaan gadget misalnya HP misalnya, ya. Dibatasi bahwasanya silakan tapi yang ya Anda. Mohon orang tua sekalian harap menunggu karena Ustadz lagi mungkin jaringan tidak bagus. Ustadz mah Ya Ustaz, siap. eh, salah keterwasil Ustadz Afri. Oh ya Ustaz, coba coba kami hubung tuh. Kayaknya tadi terputus jaringan beliau.
Tapi Ustadz sepertinya jaringan beliau memang ini. Boleh. Kami chat ini masih checklist 1, Ustadz. Oh iya. Ada Ustaz kita juga bergabung, Pak Aswanto. Kalau tak ada yang mau disampaikan, Ustaz. Baik, sepertinya Ustadz ya, jaringannya kurang bagus ya atau gimana? Belum bergabung ya? Iya, Ustaz. Tadi juga ada. Baik, Iya, Ustadz. baik kita sambil nunggu, mungkin ada diskusi-diskusi dengan orang tua. Tadi yang mungkin saya tambahkan sedikit yang ditanyakan tadi oleh Umi Merapi, Ustaz. ya, Merafi ya. Merapi. Ya, jadi memang ini satu terkadang hal yang kita diperhadapkan antara tanggung jawab pembinaan anak kita dengan tanggung jawab dakwah atau amanah dakwah yang diberikan pada kita. Mungkin untuk lebih khusus kita di pondok mungkin bisa diusahakan dikompromikan. Pertama misalnya kita melihat jadwal-jadwal kegiatan kita beberapa pekan atau bulan ke depan. Lalu kita cocokkan dengan waktu libur anak kita, maksudnya waktu libur bulanan yang mereka pulang. Kalau misalnya sudah terjadwal dan itu kurang sulit untuk kita kompromikan, masih bisa fleksibel di pondok ya. Misalnya pekan ini belum bisa pulang ya karena ada kegiatan juga yang bertepatan. Mungkin bisa diatur misalnya pulangnya pekan depan di saat kita juga sudah tidak ada kegiatan dakwah misalnya. Jadi ya kita usahakan bagaimana bisa mengkompromikan dua hal tersebut. Kalau misalnya harus memilih, maka kita melihat mana yang lebih memungkinkan untuk dikorbankan untuk maslahat yang lebih besar. Ya, misalnya bisa tukaran jadwal misalnya dengan yang lain atau delegasikan atau mungkin untuk anak kita carikan alternatif yang lain sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Ustadz. Baik, mungkin itu tambahan sedikit. Oke, syukuran Ustadz. Namun terkadang Ustadz Afwan, terkadang kami juga biasa membawa Ananda ke tempat acara yang kadang juga kami lihat Ananda risih karena di situ kumpulan ibu-ibu, ummahat. Tapi kadang saya bawa ke sana Ustadz. Apakah ini salah? Tapi Ananda juga biasa mau, kadang juga tidak. Apakah ini tidak apa-apa Ustadz? Memang sih kalau umurnya sudah kayaknya kurang cocok kalau dibawa ke lingkungan ibu-ibu dan akhwat. Mungkin dia tidak ada kawan ngobrol. Ya akhirnya nanti menyendiri juga. Mending di rumahnya mungkin bersama dengan ayahnya atau saudaranya atau kegiatan yang lain yang mungkin lebih agak agak leluasa dibandingkan di komunitas akhwat atau ibu-ibu misalnya. Ya kita ini yang jelas coba ajak diskusi dan meminta sarannya, pendapatnya misalnya. Kalau dia terima ya alhamdulillah, kalau tidak ya jangan dipaksakan. Tetap juga melihat apa yang menjadi keinginannya. Salam. Mungkin sudah baik lagi. Halo Ustaz. Baik. Afwan tadi terganggu jaringan wifi kami. Ayo, Ya. Pak Ustaz, ada yang bertanya melalui kolom chat. Saya langsung Baik. bacakan. Fadhal. Bagaimana kiat-kiat orang tua yang jarang membesuk anaknya di pondok karena kondisi jarak yang jauh. Tapi saat penelponan per pekan, memang itu yang kami manfaatkan untuk membangun kedekatan dengan anak.
selain doa yang tidak henti-hentinya kepada anak. Mungkin itu Ustaz. Ya, berarti di sini memanfaatkan hanya lewat telepon ya untuk berinteraksi dengan sang anak. Sehingga mungkin sekalipun waktu liburan mungkin tidak pulang ya. Ya. Ya, alhamdulillah ini merupakan salah satu sarana yang bisa kita manfaatkan dengan baik pada hari ini. Ya, artinya kalau memang jarak antara tempat tinggal kita dengan pondok di mana anak kita belajar di sana, ya maka memang ya paling minimal ya kita melakukan komunikasi dengan anak-anak kita itu dengan melalui telepon ya. Dan ini juga satu hal yang insya Allah bisa dimaklumi ya oleh anak-anak kita ya ketika memang misalnya waktu liburan itu tidak memadai untuk kembali ke rumah misalnya, entahkah itu karena jangka waktunya yang singkat mungkin atau mungkin di sisi lain karena faktor biaya dan seterusnya, sehingga anak-anak kita itu tidak sempat kita mereka tidak sempat kembali ke tempat tinggal kita. Ya, artinya untuk mempersiapkan mereka itu kesempatannya sangat minim ya, sangat minim. Ya, maka ya dengan mengobrol lewat telepon ini, ya, apalagi sekarang bisa ya, video call ya, nah, itu satu hal yang bisa mengobati kerinduan daripada sang anak kita. Nah, itulah kesempatan kita memang untuk memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada anak kita, ya sekalipun lewat telepon, ya lewat video call dan seterusnya, itu tidak masalah, insya Allah. Dan kita berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak kita, bahwasanya sekalipun dengan cara seperti ini itu tidak mengurangi rasa cinta kita kepada anak kita, rasa sayang kita kepada anak kita, ya. Berikanlah motivasi seperti itu ya, supaya mereka tidak berkecil hati ya ketika teman-teman yang lain itu bisa pulang dan bersua bertemu ya bersama dengan keluarganya, kemudian ya mungkin dia tidak punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan kedua orang tuanya ya, tapi ya itu nanti dimanfaatkan sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak kita, supaya mereka juga merasa tetap dibersamai sekalipun ya di dalam bukan secara fisik ya, tapi insya Allah kita tetap berusaha untuk menyemangati mereka ya selama mereka berada di dalam pondok ya, seperti itu. Allah alam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan kepada orang tua sekalian. Zara. Hmm. Kalau sudah tidak ada bisa ditutup. Siapa tahu saat ada kesibukan lain. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin Ustaz diberi closing statement. Baik. Ya, sebagai closing statement pada kesempatan ini, kita sebagai orang tua daripada santri di pondok, tentunya kita menyadari bahwasanya
di pondok juga yang mendidik anak-anak kita itu adalah ustadz-ustadz yang juga memiliki keterbatasan-keterbatasan ya. Sekalipun ya mereka sudah berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka miliki untuk hal yang terbaik anak-anak untuk anak-anak kita, maka tentunya ya kita tidak bisa menyerahkan 100% kepada pondok bahwasanya mereka lah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pendidikan anak-anak kita ya, tapi kita juga harus sadar bahwasanya kita harus memberikan support ya, artinya di sini memberikan dukungan juga yang penuh kepada anak-anak kita supaya anak-anak ini bisa juga lebih termotivasi di dalam mengikuti berbagai macam proses pendidikan di dalam pondok tersebut ya. Karena kadang-kadang juga memang ada sebagian anak-anak itu lebih mendengarkan orang tuanya daripada pembinanya ya, sekalipun juga kebanyakan karena juga yang lebih mendengarkan pembinanya daripada orang tuanya ya, ini kan tergantung daripada karakter anak-anak kita masing-masing. Nah, sehingga di sini butuh sinergi yang kuat, kerjasama yang kuat antara orang tua dengan para pembina di pondok. Ya. Kalau ada hal-hal yang secara spesifik, misalnya ada hal-hal yang terjadi di pondok, kemudian butuh penanganan khusus, maka ini sangat diharapkan untuk bisa melakukan komunikasi intens antara pihak pengurus pondok dengan orang tua. Ya. Begitu juga kalau ada hal-hal yang terjadi, itu jangan diberikan baru tidak ditangani. Ya. Jadi pengurus pondok juga harus proaktif. Ya, ketika ada anak misalnya yang memiliki masalah, kemudian harus segera diselesaikan, maka juga harus proaktif dalam bersinergi dengan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh santri tersebut. Nah, ini bisa dikatakan bahwasanya setiap pondok itu pasti memiliki permasalahan-permasalahan terkait dengan pembinaan santri tersebut. Nah, sekali lagi ini orang tua tetap dibutuhkan kontribusinya, yang kerjasamanya yang baik demi untuk tercapainya apa yang kita inginkan bersama dari anak-anak kita ketika mereka berada di pondok, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Allahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga jawaban-jawaban tersebut dapat dipahami dengan baik dan bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung acara. Waktu begitu cepat berlalu, kita asik dalam kebaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Kami ucapkan syukron kepada Al-Ustadz atas materi yang telah diberikan, dan kami juga mengucapkan syukron kepada para orang tua sekalian yang telah berpartisipasi meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kita pada hari ini. Dan yang terakhir, kami mewakili seluruh panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan tersebut terjadi. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah-langkah kita dan putra-putri kita dalam menuntut ilmu dan beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Nah, Ustaz. Iya, Ustaz. Fika barakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Tapi kalau itu saya minta izin pamit juga ya. Iya, Ya, Kak. ya, Ustaz.
Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, apa kami juga sudah bisa keluar Ustadz? Sudah selesai? Ya, tafadhal. Tafadhali. Nah, syukran. Ya.